Sebelum kita lanjutkan, saya minta Kang Teddy sebagai katakanlah jajaran dari Kota Bandung Legislatif untuk memberikan pandangan, terutama yang sering saya kan berkomunikasi dengan Kang Teddy. Saya selalu tag Kang, kalau ada jalan hancur saya tag, ada saya diseruduk orang saya tag, pokoknya saya anggap sebagai Akang sebagai wakil kami ini. Silahkan kan, Mangga. Izin Kang Farhan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, wasyukurillah yang kita hormati bersama. Kang Farhan selaku Ketua Dilan. Kemudian hadir di sini, kalau di catatan saya Pak Rahmat Titular. Kemudian Bu Atike, Pak Dodi Sukardi, Pak Bambang Suherman, kemudian juga rekan saya nih, sahabat saya dari dulu, Kang Aden, dan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan hari ini yang berbahagia. Pertama dan utama tentu kita panjatkan puji syukur pada Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah masih transisi pandemi ke endemi. Patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terlebih lagi hari ini adalah hari yang spesial, 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional. Dan di seluruh kota, negeri, ini semua sedang merayakan Hari Disabilitas Internasional gitu. Jadi ini hari yang spesial untuk kita bersama, sekaligus juga kita merencanakan langkah-langkah ke depan untuk lebih baik tentunya bagi kita semua dan khususnya untuk rekan-rekan dan kita semua penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya atas nama DPRD Kota Bandung dan pemerintahan Kota Bandung tentu mengapresiasi kegiatan hari ini dan mudah-mudahan di kegiatan hari ini yang luar biasa gitu, tema yang saya mendapatkan terkait dengan krisis iklim, disabilitas, dan inklusi sosial ya, yang tadi juga saya dengar, dan dari penyaji Bu Elia yang menyampaikan terkait dengan aksesibilitas yang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Khusus Kota Bandung, tentu kami mencermati sekali gitu, dan harapan besar kita ada sebetulnya roadmap gitu ya terkait dengan aksesibilitas di Kota Bandung secara pasti jelas gitu. Dan ini perlu kita dorong, wajib kita dorong di RPJMD-nya Kang Farhan gitu. Jadi ke depan partisipasi dari rekan-rekan disabilitas ini harus kita betul-betul undang, dengarkan, dan tentunya dimasukkan dalam rumusan RPJMD Kota Bandung. Sehingga dari tahun ke tahunnya nanti akan sangat jelas sekali. Sampai dengan hari ini masih belum terlihat gitu. Memang ada beberapa akses-akses yang terus kita perbaiki, kita sempurnakan. Tapi sepertinya ya masih belum optimal gitu. Sehingga ke depan mudah-mudahan komunikasi kita terus bisa dilakukan secara intens gitu. Dan saya juga sangat senang kalau teman-teman disabilitas bisa bermain ke kantor kami DPRD Kota Bandung, memberikan saran, masuk, sehingga tahapan Kota Bandung yang ramah disabilitas ini bisa kita wujudkan bersama seperti itu. Dan tentunya hal-hal yang lainnya mudah-mudahan kegiatan aktivitas lainnya selain aksesibilitas untuk disabilitas juga terus kita perhatikan. Sebagai informasi, berapa hari kemarin kita ada perparda ya, mungkin Kang Aden juga sebagai atlet, dan di sini juga mungkin ada yang atlet ya. Alhamdulillah Kota Bandung termasuk yang terbesar atletnya gitu. Walaupun kalau dari sudut prestasi ya di dunia olahraga tuh masih banyak jual beli atlet gitu. Betul ya Kak ya? Jadi kita Kota Bandung Cimahi yang betul-betul membina atlet dari nol gitu, ya harus berhadapan dengan bahkan dari atlet dari provinsi lain katanya ya. Jadi berhadapan dengan atlet nasional, tapi intinya kami punya keseriusan untuk terus mendorong berbagai aspek
termasuk olahraga, baik itu NPCI, Soina, dan lain sebagainya untuk diberikan perhatian yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu dari aspek olahraga dan banyak hal lain gitu ya. Tadi aksesibilitas itu infrastruktur ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian olahraga dan pendidikan segala macamnya juga memang masih banyak sebetulnya gitu yang harus kita bicarakan. Apalagi Kota Bandung ini kan sebagai kota internasional. Dulu para wali kota kita menyebutkan bahwa Kota Bandung ini sebetulnya ibu kotanya Asia Afrika katanya. Jadi punya beban historis yang sangat luar biasa dan kita harus membuktikan itu ya tadi dengan berbagai upaya serius dari waktu ke waktu yang terukur, kemudian juga bisa dirasakan manfaat oleh seluruh masyarakat khususnya di disabilitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses untuk teman-teman disabilitas dan mudah-mudahan perayaan 3 Desember Hari Disabilitas Internasional ini memiliki makna lebih, yaitu dengan adanya rekomendasi mungkin Kang Farhan dan komunikasi kita tingkatkan pemerintah Kota Bandung, DPRD dan teman-teman disabilitas. Sekali lagi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Teddy. Jadi sebelum berlanjut ke tanda tangan, saya harap Kang Teddy bisa menandatangan setelah merenungkan apa yang supaya kita nanti diprotes sama komisi-komisi yang lain. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa hari ini pun adalah hari kelahiran yang pertama pergerakan disabilitas dan lanjut usia Indonesia. Sekali lagi kenapa dipilih di Bandung, sanes geprekna hebat atau Persibnya menyaingi Manchester, tapi memang di sini adalah ibu kota Asia Afrika. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap tahun kami akan memperingati Inklusi Festival. Jadi mudah-mudahan yang pertama ini tahun depan kita negara yang terlibat banyak dan seterusnya. Dan mungkin interaksi antar parlemen di kota-kota yang ada di Asia Afrika juga penting. Gitu kan? Mangga diantos tanda tangannya, saya akan lanjutkan dialognya. Mangga yang ini. Boleh mangga. Iya sekarang. Sekarang Pak? Mangga sekarang. Sanes Pak Teddy dulu, Pak Teddy. Teddy mangga. Ya, mangga di foto. Ya, sarang pesannya juga kenging, Kang. Bu Andika mau ikut. Ya. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bu Atnike ya soal perspektif hak asasi manusia yang dikaitkan dengan krisis iklim dan juga hal-hal yang lain, salah satunya aksesibilitas. Nah, di hadapan saya ini adalah para pakar senior saya yang mendalami. Jadi Kang Rahmat Witular kita tahu adalah Presiden COP ke-13 di mana di Bali itu diputuskan Bali Action Plan yang menjadi tahun 2007 itu menjadi satu dasar bagi kesepakatan Paris Agreement. Dia masih aktif. Yuswa itu seberapa nggak ini kan? Baru 82 dan dia sudah mencatatkan nomor agen di Lans Indonesia nomor 059. Lalu Ibu Natalia sehari-harinya di Kementerian PUPR, dia kalanya Pak Hedi akan hadir, tapi hari ini adalah hari PUPR, sehingga tidak memungkinkan dia hadir. Dan semula rencananya kan di hotel, tapi kami putuskan untuk di lapangan untuk banyak sebagai rasa empati kita kepada teman-teman penyandang disabilitas di terutama bencana Cianjur. Lalu Kang Dodi ini dia ahlinya yang berhubungan dengan perubahan lahan dan implikasinya. Jadi kita dengar bencana itu sebetulnya ada urut-urutannya, bukan kun fayakun, bukan simsalabim, tapi memang ada prosesinya. Nah karena itu yang pertama saya ingin minta ke sahabat saya yang bertiga ini komentar terhadap apa yang tadi disampaikan Bu Atnike.
Mangga Kang Rahmat. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih pada para penyelenggara daripada pertemuan ini, khususnya adik saya yang tercinta, Adik Farhan. Dalam pertemuan ini, saya ingin mengaku bahwa harus sadar, saya mungkin saudara-saudara yang lain juga kurang bersyukur. Kita menjalankan kehidupan kita seolah-olah biasa saja. Padahal patut banyak yang disyukuri. Bukan karena Anda di sini, tapi segala sesuatu yang menuju pada hari ini. Paling tidak pertanda bahwa biasanya hujan sekarang terang. Dan juga bahwa kehidupan bernegara itu biasa-biasa saja. Ngantor para birokrat di pemerintahan melakukan kegiatan biasa saja seperti biasanya. Pak Teddy di sini mewakili di birokrasi Bandung biasa-biasanya, tapi sekarang datang di ini istimewa datangnya. Terima kasih. Jadi pengakuan saya bahwa kita kurang bersyukur, dan karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih pada para penyelenggara ini, khususnya yang memberikan inspirasi pada saya, Farhan dan kawan-kawan, yang berhubungan dengan saya sudah puluhan tahun. Mungkin 20 tahun lebih begitu. Tidak pernah saya lepas pikiran daripada Farhan, walaupun kegiatan saya jauh dari kegiatan fisiknya. Tapi setiap saat ini saya terlalu ingat, dan bahwa diselenggarakan ini saya paksakan juga ke sini, dan mohon maaf istri saya juga mau ke sini, tapi ada halangan di sana. Dia juga ada. Tadi dikatakan semua juga jadi di Lans. Saya calon utama di Lans karena saya paling tua dari anak-anak di sini kan. Siapa yang lebih daripada 28 di sini? 82 ya. Karena itu saya buru-buru mendaftarkan agar punya nomor kecil. Dulu saya kalau mau DPR itu nomornya nomor kecil. Sekarang saya punya nomor kecil, nomor 59, diterima oleh Pak Farhan. Teman paguyuban di Lans ini nomor 59. Insya Allah saya bisa berguna buat sana. Pak Farhan, Pak Teddy, Mbak Adika, Pak adik saya Dodi, Mbak Natali, dan rekan-rekan, dan terutama tadi yang berpotret dengan saya di sana, yang sekarang juga melihat saya karena sudah agak usia sehingga ada 6 orang yang ketemu saya lupa namanya. Tapi tidak akan lupa wajah dan message yang ada kan. Saya lihat ada yang bisa bikin puisi. Puisinya bukan puisi asal-asalan. Puisi yang juga menyinggung korban-korban Cianjur. Istimewa sekali. Rika ya. Ada penari Jaipongan yang sekarang juga kelihatan gerakan-gerakannya sangat cantik. Mary. Dan yang lain-lainnya yang juga cerebral itu juga. Cucu cicit saya yang tadi usianya 2 tahun, 3 tahun memberikan kesan pada saya suatu inspirasi. Apakah saya akan menterlantarkan kehidupan saya yang mungkin insya Allah masih ada beberapa tahun lagi. Dan Anda masih akan panjang. Adik saya yang mendorong saya dalam perjuangan besar di Bali itu, adik saya Pungki, dulu nama resminya Agus Purnama, berdiri. Nah, saya bangga sekali Anda sudah dicalonkan menjadi presiden dalam 20 tahun lagi karena rambutnya putih. Belum keriput, tapi nanti 10 tahun lagi keriput. Jadi Anda presidennya tahun 2044. Jadi Ade Farhan dan lain-lainnya.
saya ingin memberikan suatu dorongan makro saja, karena tadi bahan saya telah diuraikan dengan sangat indah oleh ini. Saya bilang, wah bahan saya dicuri nih Amerika. Climate change langsung, itulah yang kita perjuangkan. Tetapi ada satu unsur yang saya masukkan, yaitu adalah climate change ini berubah perspektif atau paradigma. Awalnya yang namanya climate change itu adalah hobi atau hitungan-hitungan dari para ilmuwan, dari para saintis. Dihitung bahwa tahun ini, karena itu, maka dunia akan hancur. 10 tahun sudahnya dilihat, wah ini bukan karena hitungan itu. Ini akan hancur karena masih manusia ini tidak bertanggung jawab. Negara-negara tidak jadi berubah. Paradigma climate change ini menjadi suatu fenomena politik. Diperjuangkanlah secara politik. Tidak berhasil. Berubah lagi paradigma. Ini adalah fenomena ekonomi. Karena ekonomi itu, ini akan merusak ekonomi. Tadi sudah terangkan juga. Tetap tidak berhasil. Jadi sebenarnya, fenomena climate change ini adalah fenomena bahwa kita satu dunia tidak peduli mengenai planet ini. Karena itu saya tadi mengaku, saya kurang peduli dan kurang bersyukur. Anda ini akan membangkitkan kepedulian itu. Anda itu bebannya jauh lebih berat daripada semua orang, daripada saya paling tidak. Tetapi berjuangnya lebih keras. Jadi salut pada Farhan dan organisasinya. Dan saya, sekali lagi saya bangga, saya jadi anggota kawannya Dilan nomor 59. Tolong tugasi saya mesti lakukan apa. Jadi kepedulian dan juga tanggung jawab, empati kepada sesama kita yang nantinya tentunya akan menjadi empati pada dunia yang bukan manusia, yang sebenarnya itulah untuk memberikan pada manusia untuk kehidupan. Jadi salah mungkin climate change itu adalah mesti ada perubahan, bukan climate, tapi perubahan dari watak kepedulian manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi sudah menjadi bagian dari keluarga sahabat Dilan. Selanjutnya saya sebetulnya berkomunikasi dengan Kementerian PUPR. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa perubahan pelan-pelan terlihat tuh baru di bulan, kalau tidak salah September. Ketika saya kemudian keliling-keliling, kebetulan dirjennya itu kawan sekelas. Lalu saya sampaikan, Pak Hedi Rahadian, lalu saya sampaikan, kamu kan berkuasa sekarang, percuma kalau udah pensiun mah. Nah sekarang mumpung masih ada 2 tahun lagi, bisa ngapain? Saya bilang kan, nah udah dikumpulkanlah di BMC. Dari pusat, dari ini berkumpul semua, termasuk juga dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Saya bilang, Kang, saya emang gak akan ngomong gede-gede soal ini. Bandung itu gak ada contoh untuk kita bilang Bandung adalah inklusif. Saya tiap hari sampai malam itu selalu keluar itu. Nah kenapa juga saya undang Ormas dan lain-lain seperti Gibas, mana dari Gibas, dari apa. Ya kalau sudah malam yang melindungi saya itu nyebrang, lampu pararem kan. Itu ini nyetop di jalan teh, tukang parkir segala itu yang sehari-hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa concern itu di semua ada, tapi gimana kita sama-sama melakukan. Nah, dari perbincangan itu terus-menerus saya undang Kang Teddy jalan, Kang Sandi ya ke tempat-tempat ini yang di ring 1 dari Jawa Barat. Dia melihat saat itu Kang Sandi bilang, kok Bandung dapat terus Adipura, tapi ya acak-acakan kieu cenah. Kuma dipanggil lah, terjadilah dialog dengan ini, akhirnya diputuskan salah satunya
saya bilang percuma kita memakai guiding block. Siapa yang mau akses? Orang-orang penyandang disabilitas dan lansia itu umumnya ada di gang. Nah karena itu langsung dalam tempo yang tidak terlampau lama dibangun guiding block dari tempat saya beraktivitas sampai ke jalan yang di Babakan Camis. Mungkin itu satu-satunya pertama di dunia kan yang ini. Jadi setelah itu ada datang seniman dari Meksiko, dari Malaysia, mau melakukan studi banding. Saya juga padahal baru itu di Garis Kuning. Nah, tapi itu ada satu di dialog berikutnya. Insya Allah saya Kaping 20 itu diundang oleh Kementerian PUPR dengan Himpunan Jalan. Apa yang saya bayangkan dan teman tentang infrastruktur inklusif. Jadi gagasan itu saya tuangkan, itu foto saya yang paling gagahnya di sana. Jadi saya bilang kalau ngomong aksesibilitas seperti yang tadi Mbak Atnike sampaikan itu mesti terlihat gitu. Kalau kita masuk ke rest area, ada gerainya di situ. Bisa kita lihat jalan ini. Coba lihat di jalan-jalan di itu. Boleh dibilang itu acak-acakan lah ya saya. Itu perlu pembenahan. Juga di tempat-tempat fasilitas publik. Saya posting waktu itu 50 orang kita dengan Bandung waktu itu ke museum yang ada di Jawa Barat. Saya aja dipanggul kayak Jenderal Sudirman Kang. Jadi digotong gitu kan. Apa tidak mungkin kita ini bisa membenahinya, merestorasinya. Karenanya salah satu program itu ada restorasi terutama bangunan-bangunan itu. Makanya saya juga ngundang arsitek, teman-teman arsitek dan lain-lain itu untuk gimana nih caranya. Kalau nggak bongkar langsung mah gampang kan, tapi ini gimana? Masa katanya ITB banyak ya, ahli insinyur atau apa segala macam. Jadi saya ngundang itu. Nah karenanya itu yang kedua juga saya dengan Kang Dodi ini berdiskusi lama karena dia ahli di dalam perubahan lahan dan lain-lain. Ini kelihatannya di Jawa Barat itu makin parah ya dari waktu ke waktu. Saya dan teman-teman di Lans Indonesia tergabung dari 77 anggota pos gabungan siaga bencana. Jadi saya menghadapi sudah 3 kali Kang saya itu terperangkap, ditinggalkan saya teh. Jadi saya di gedung apartemen. Di tempat di mana latihan bencana drilling. Nggak ada, saya mau kemana? Selantai. Dia hanya bilang, Kang kok abdi didoakan semoga Allah Subhanahu melindungi Akang. Jadi saya itu komunikasi dengan Kang Adin itu deh. Ya kan Kang menikmatilah goyangan itu. Kedua pada saat gempa di Mandiri. Saya sendirian di tengah. Orang laluncatan keluar, terus kalau saya ini gimana gitu. Nah, itu tidak ada akses jalan keluar. Harus digotong siapa yang. Jadi banyak hal yang ini. Makanya di dalam kita ingin itu adalah berdialog dengan perbankan Kang. Salah satunya OJK nanti kita ajak juga hotel-hotel segala macam. Ini kita harus bersama gitu. Nah karenanya di 2 kesempatan ini saya ingin minta Bu Natalia memberikan perspektif lalu Kang Dodi. Barangkali dari setelah kita September itu kan banyak sekali itu dialog. Mangga Bu. Saya duduk aja karena ini dialog ya biar enak. Ini saya diminta menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bu Atnike ya. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi dan tetap pagi. Kita semangat, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya bersyukur sekali. Saya nggak bilang saya bersyukur Pak Hedi nggak bisa hadir, Kang Farhan, tapi saya bersyukur saya bisa hadir di sini pertemuan ketiga dengan Kang Farhan dan masih membahas terkait isu yang sama. Tadi disampaikan oleh Bu Atnike dan saya sepakat sekali bahwa penyandang disabilitas biasanya tidak hadir dalam pembuat kebijakan. Ini yang saya mau underline Kang Farhan. Kami sadar sekali karena saya di Kementerian PUPR dalam hal ini plat merah ya Pak ya. Pembuat kebijakan menyusun standar yang nantinya akan diimplementasikan di lapangan.
Dan selama ini kami menyusun standar, menyusun kebijakan, memang tidak melibatkan siapa yang akan menggunakannya. Kami sadar sekali itu. Pedoman, standar, SNI yang kami siapkan, kami pikir udah oke ini. Ternyata dari teman-teman penyandang disabilitas menyuarakan, ini belum inklusif. Waduh, segera oleh pimpinan kami, ya segera direvisi. Dan setelah ada suara seperti itu, akhirnya kami bebenah diri. Dan dalam penyusunan selanjutnya kami melibatkan seluruh teman-teman disabilitas, ada yang tunadaksa, tunanetra, dan lain sebagainya, untuk ikut bersama membangun standar yang akan kita gunakan bersama secara nasional, dan diharapkan nantinya bisa diacu oleh kota-kota dan daerah. Ini nanti PR untuk Kota Bandung, Pak Teddy. Ya. Tuh. Jadi saya juga sangat bersyukur Kang Farhan berteman dengan pimpinan kami. Jadi saya melihat bahwa memang kami dari pemerintahan ini perlu terus dipush, diingatkan terus, karena memang selama ini dalam paradigma kami bahwa infrastruktur itu adalah sifatnya netral gender. Artinya semua itu menerima manfaat yang sama, itu pikiran kami, dan ternyata itu salah. Dan hanya bisa dirubah apabila ada yang mengingatkan kami, ada yang nge-push seperti Kang Farhan. Dan kalau tadi diceritakan bahwa pertemuan sederhana sebenarnya, dan saya berpikir itu langkah kecil tapi impact-nya sungguh dahsyat. Jadi saya bersyukur Kang Farhan, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui cerita perjalanan hidup beliau, dan saya bersyukur beliau bisa bangkit pada saat mengalami suatu kejadian. Saya pikir itu bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mengizinkan Kang Farhan mengalami ini dan bisa bangkit dan menjadi contoh, itu hal yang luar biasa. Dan akhirnya ada satu peristiwa berbicara ke pimpinan kami, dan itu membawa impact yang luar biasa. Impactnya tidak cuma yuk bangun akses buat teman-teman disabilitas, enggak, tapi juga dalam tataran kebijakan. Ada satu di Kementerian PUPR, khususnya kami di bidang jalan, saya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, ada namanya Peraturan Menteri Petunjuk Teknis Infrastruktur Jalan. Nah, di situ udah mulai masuk angka-angka yang banyak berubah untuk mengakomodir teman-teman disabilitas ini. Jadi saya pikir memang pimpinan itu harus berubah paradigmanya supaya ke bawah juga kebijakannya berubah. Dan nanti seperti tadi disampaikan bahwa Kang Farhan diundang oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini memang asosiasi sebetulnya HPJI, dan kebetulan ketua HPJI-nya juga Pak Dirjen, menyampaikan perspektif mengenai infrastruktur jalan ditinjau dari sisi inklusivitas seperti ini. Selama ini mungkin itu tidak terpikirkan sama sekali, dan ternyata sekarang itu sudah menjadi isu. Jadi sekarang Pak Dirjen kalau meninjau ke lapangan, ini sudah bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, bukan? Nah, sudah seperti itu. Jadi akhirnya Kasatker, PPK yang tadinya hanya berpikir teknis, sekarang sudah juga mulai shifting mind, dan itu menurut saya sangat langkah yang sangat luar biasa. Terima kasih Kang Farhan. Itu mungkin yang saya komentarin untuk pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Dirjen nggak bisa hadir. Beliau pasti hadir kalau diundang Kang Farhan dan sohibnya gini kan. Tapi karena memang tanggal 3 Desember juga itu adalah hari bakti PUPR, harinya kami Pak, ulang tahunnya PUPR. Jadi semua harus ada di Jakarta. Ini juga tahun kedua saya tidak menghadiri ulang tahun PUPR karena ternyata tanggal 3 itu Hari Disabilitas Internasional. Tahun lalu saya merayakannya di Jakarta bersama teman-teman disabilitas di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dodi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita semua perlu panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengizinkan, ya, meringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini. Semuanya terjadi karena ketentuannya gitu. Yang kedua, ya tentu ini terkait juga dengan tadi paparan sudah minta saya secara khusus mengenai, karena saya orang kehutanan, ya paparan nih orang hutan. Jadi, dan bagaimana ini dengan tata guna lahan dan kehutanan gitu loh. Terutama saya ingin sentuh sedikit mengenai bencana yang baru-baru ini terjadi di Cianjur, ya, barangkali ya semua tahu bahwa kita harus pahami bersama bahwa bencana alam itu ada dua,
Yang sebetulnya 3 ya, tapi 2 lah. Yang pertama bencana alam yang dikarenakan karena faktor geologi. Ya, jadi bencana alam geologi namanya. Itu bencana alam yang terjadi karena seperti gempa di Cianjur, ya, seperti ada juga kekeringan, kemudian ada gunung meletus dan sebagainya. Itu bencana alam geologi. Yang kedua, itu bencana alam meteorologi, ya. Bencana alam geologi dan bencana alam meteorologi. Nah, yang kedua itu yang terkait dengan topik hari ini, ya, karena itu terkait dengan perubahan iklim, ya. Jadi karena saya orang kehutanan, maka perubahan iklim ini kalau dari perspektif global itu sangat serius, ya, sangat serius karena sekitar 20% kejadian perubahan iklim ini karena terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu-ibu kenal sekarang dengan namanya apa? Program REDD, ya, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Bagaimana kita semua berupaya supaya mengurangi kerusakan hutan dan mengurangi deforestasi, ya. Nah, jadi kalau bicara perubahan iklim, Pak Farhan, makin lama ini kita makin kecil gitu loh. Jadi dunia itu punya semua bersama gitu. Tidak lagi milik Indonesia, tidak lagi milik Australia, tidak ada kalau bicara itu, karena semua, makanya dikaitkan dengan perjanjian Paris, ya, Paris Agreement, ya, itu semua negara, ya, dalam digarisbawahi mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisinya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita bicara kehutanan itu 20%, maka bagaimana kehutanan ini bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi itu, ya. Karena runtutannya gini nih, mulai emisi, ya, makin lama makin tinggi. Dan perlu diingat 80% dari emisi itu terjadi karena tingkah laku manusia, ya, atau disebut dengan anthropogenic emission. Nah, itu awalnya. Emisi makin lama bukan semakin turun tapi semakin naik, ya. Nah, dari emisi kemudian apa? Timbul pemanasan global. Jangan dibalik nih, bukan perubahan iklim dulu, pemanasan global dulu. Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu tidak lain karena kemampuan atmosfer untuk menyerap karbon dioksida itu tidak cukup banyak, dan sebagian sinar dipantulkan lagi ke bumi sehingga terjadi pemanasan. Nah, akibatnya apa? Ada perubahan iklim karena pemanasan global, jadi perubahan iklim, kan? Program iklim itu apa? Sebetulnya perubahan klimatologi, makanya terkait dengan temperatur, curah hujan, kelembaban dan sebagainya. Itu berubah. Ada istilahnya anomali iklim sekarang nih. Anomali iklim itu harusnya musim hujan, musim kemarau, atau musim kemarau jadi musim hujan, atau musim hujan terjadi dalam waktu singkat tapi volumenya sangat luar biasa sehingga terjadi banjir, kekeringan dan sebagainya. Nah, balik lagi dikontekskan dengan kehutanan, maka walaupun itu Cianjur itu adalah bencana alam geologi, ya, tetapi pada titik tertentu dia nyangkut juga ke bencana alam hidrologi, ya, meteorologi. Di mana nyangkutnya nih? Nah, jadi karena ada bencana alam di Cianjur, geologi, karena ada pergeseran lempeng bumi, ada terjadi gempa bumi, ya, gempa bumi kemudian ada longsor, ya, erosi, ya. Nah, ini ngaitan di situ sebetulnya, ya. Longsor dan erosi itu tidak akan separah itu kalau kita bisa menahan, ya. Caranya dengan apa? Dengan memperbaiki hutan. Ya, kalau kita lihat di sana kan sudah tata guna hutannya itu, tata guna lahannya sudah banyak villa-villa ini,
bagiannya Pak Teddy ini, bagaimana supaya Cianjur dan sekitarnya itu tidak betul-betul, walaupun dari zaman dulu nih Pak Teddy ya, tapi Jawa Barat ya, Puncelut lah. Ya, Nah, KPU Pak, KPU ya, Bandung Utara. Bandung Utara. Puncelut itu singkatan Nah. Puncak Pelut. Nah, jadi ketika perubahan itu. Jadi di situ sebenarnya nyangkutnya itu antara bencana alam geologi dengan bencana alam meteorologi. Ya, jadi bagaimana kita sama-sama semuanya bisa berupaya untuk memperbaiki lahannya supaya bisa karena manusianya seperti Pak Rahmat bilang itu 80% bencana iklim itu karena ulah manusia. Nah, balik lagi tadi ke bencana ya. Jadi tadi kan ada emisi, ada pemanasan global, terjadi perubahan iklim, ya. Nah, ada satu lagi nih buntutnya nih, dampaknya, ya. Dampaknya apa nih? Bencana, ya, bencana iklim. Jangan lupa nih, lebih dari 90% bencana iklim di Indonesia itu terjadi karena krisis iklim. Nah itu, nah saya ingin ngabungkan ini dengan difabel, ya. Nah, jadi ketika bencana terjadi, ya, semua orang bicara bagaimana memperbaiki bencana ini. Jadi jangan lupa nih Pak, bencana iklim itu tidak bisa di recovery, ya. Krisis iklim tidak bisa di recovery, bisanya hanya dikurangi, ya. Sekarang orang rame-rame di Syam El-Sheikh di Mesir kemarin Pak Teddy ya, mengenai Conference of the Party ke-27. Itu hasilnya salah satunya yang menonjol itu adalah adanya pendanaan untuk loss and damage ya. Jadi kerugian dan kerusakan ya. Tapi sebetulnya di balik itu apa nih terhadap ini? Jadi bukan rame-rame negara itu menuntut untuk pendanaan itu, tapi bagaimana meningkatkan ketahanan, ya, satu, dua, mengurangi kerentanan, itu intinya. Apalagi kalau itu menyangkut kepada kaum difabel, ya, kaum termarginalisasi. Ya, jadi bagaimana mengatasi bencana loss and damage itu, terutama untuk kaum difabel. Kenapa? Karena termasuk kaum yang tadi dilupakan. Nah, satu hal nih Pak Teddy yang perlu diingatkan ya bagi kita semua. Di dunia ini dari 195 lebih negara yang ada dalam menandatangani konvensi perubahan iklim, itu baru 33 negara saja yang menandatangani pentingnya menangani masalah difabilitas. Ya, 33 negara saja. Jadi hanya 1/5-nya aja. Kurang dari 1/5-nya. Yang mengakui bahwa kaum difabel ini perlu diperhitungkan di dalam penanganan loss and damage tadi. Kerugian dan kerusakan. Ya, bagaimana kemampuan mereka bisa ditingkatkan, bagaimana kerentanannya bisa dikurangi. Nah, dari 33 itu, untuk catatan nih Pak tadi, Indonesia tidak ada. Nah, itu. Nah, itu artinya apa? Itu refleksi bahwa kita kurang perhatian terhadap kaum difabel. Ya, mimpi saya adalah bagaimana pemerintah ini menulis nanti suara-suara seperti Pak Teddy ini bisa diperjuangkan sehingga kita malu sebetulnya. Malu ya. Kenapa malu? Karena jelas dari jumlah penduduk ya, kita paling banyak ya, nomor 4 di dunia, tapi tidak memperhatikan kaum difabilitas ya. Saya berada di sini terus terang aja malu. Saya malu sama Pak Farhan ya, sama teman-teman di sini. Kenapa saya tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Pak Farhan dan teman-teman semua ini. Malu saya. Jadi saya masih mampu melakukan sesuatu, tapi paparan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Itu yang harus kita ini pegang sebetulnya. Rasa malu ini yang hanya bisa kita tuangkan ya di dalam bagaimana
kemudian ujung-ujungnya Pak Rahmat tadi, saya menjadi nomor 59. Ya karena saya tidak mau membeli Pak Rahmat, ya saya 60 deh. Jadi Kalau Lolita tuh masuk lansia nggak Lolita? Lolos 50 tahun. masuk Pak, masuk. Jadi, jadi saya bertekad pada diri saya sendiri menjadi salah satu anggota nomor 60 Pak Farhan. Ya, setelah Pak Rahmat. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.